Perintah penyembelihan sapi betina ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengungkapkan pelaku pembunuhan. Kisah Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel menyembelih sapi betina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sikap buruk kaum Bani Israel. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihi salam, terjadi peristiwa yang menggemparkan di kalangan kaum Bani Israel. Seorang saudagar kaya raya terbunuh, dan mayatnya dibuang di pelataran desa tetangga. Hal ini membuat kaum Bani Israel saling tuduh-menuduh, dan akhirnya meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menemukan pelakunya. Wahai umatku, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan wajah si pelaku pembunuhan. Namun, ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Apa itu wahai Musa alaihi salam? Tanya seorang Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk mencari seekor sapi betina, kemudian menyembelihnya. Mendengar hal tersebut, Bani Israel kembali ke tengah-tengah kaumnya, dan memberitahukan kepada teman-temannya. Bagaimana mungkin kita disuruh untuk menyembelih sapi, padahal nenek moyang kita dahulu sangat memuliakan sapi? Kenapa tidak yang lain saja? Aku merasa keberatan dengan permintaan itu. Keesokan harinya, beberapa orang dari kaum Bani Israel mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, ini ada orang mati, kami ingin mencari siapa pembunuhnya. Namun, engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi betina. Apa hubungannya sapi dengan orang mati? Nabi Musa menjawab, sesungguhnya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian menyembelih sapi betina. Bani Israel malah ngeyel, jangan membodohi kami, dengan perintah itu wahai Musa. Nabi Musa menjawab, aku bukan orang bodoh, padahal aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Hal ini menunjukkan sikap buruk kaum Bani Israel, yaitu suka membantah saat mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apabila itu benar yang diperintahkan Tuhanmu untuk kami, mohonkan kepada Allah agar menjelaskan ciri-ciri sapi itu, yang tua atau yang muda, atau yang bagaimana. Nabi Musa menjelaskan ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka carilah sapi betina itu. Kaum Bani Israel itu pulang, dan kembali lagi keesokan harinya, menghadap Nabi Musa. Wahai Musa, kami masih belum paham perihal sapi itu. Mintalah kepada Allah, untuk menunjukkan warna sapi betina itu, agar kami mudah mencarinya. Nabi Musa kembali menjelaskan ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi betina itu berwarna kuning dan menyenangkan pandangan orang yang melihat. Hal yang sama berulang terjadi di hari berikutnya. Mereka kembali mendatangi Nabi Musa. Maafkan kami wahai Musa, sekali lagi mohonkan kepada Allah untuk menjelaskan tentang sapi betina itu.
insya Allah, jika Allah menghendaki, kami akan mudah mendapatkan sapi betina yang dimaksud. Nabi Musa kembali menjelaskan perihal ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan mengairi tanaman. Tubuhnya sehat dan tidak ada belang sedikit pun. Barulah Bani Israel mengerti perihal sapi betina itu. Keesokan harinya, tak jauh dari perkampungan Bani Israel, hiduplah seorang pemuda saleh bersama ibunya di sebuah rumah sederhana. Ayah pemuda saleh itu sudah tiada dan meninggalkan seekor sapi betina. Sapi itu sangat mirip dengan sapi yang dicari oleh kaum Bani Israel. Ibu pemuda soleh itu berpesan kepada anaknya, "Nak, untuk makan kita besok, tolong kamu jual sapi peninggalan ayahmu ke pasar. Jika ada yang memberikan emas sepenuh kulit sapi kita, ibu ridho melepaskannya." "Baiklah Bu," sahut pemuda soleh itu, "besok aku pergi ke pasar untuk menjual sapi itu." Keesokan harinya, pemuda soleh itu pergi ke pasar, membawa sapi betina. Hal itu diketahui Bani Israel yang lewat di pasar. Mereka segera mendatangi pemuda itu. "Wahai anak muda, apakah kamu hendak menjual sapi betina ini?" "Benar Tuan, ibuku menyuruhku menjual sapi betina ini." "Berapa harga yang ibumu meminta?" tanya Bani Israel kepada pemuda soleh. "Untuk sapi ini, Tuan bisa membelinya dengan emas sepenuh kulit sapi ini, agar ibuku ridho melepaskan sapi betina ini." Ketiga orang dari kaum Bani Israel berdiskusi dan memperhatikan sapi betina itu, yang ciri-cirinya sangat mirip dengan sapi yang mereka cari. "Baiklah, ini sekantong emas yang kau minta." "Terima kasih Tuan," ucap pemuda soleh kepada Bani Israel. Setelah mendapatkan sapi betina dari pemuda soleh tadi, Bani Israel memberitahu kepada kaumnya yang lain dan mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa menyuruh semua kaum Bani Israel berkumpul di sebuah padang yang luas. "Wahai Musa, kami telah mendapatkan sapi betina dengan ciri-ciri seperti yang Tuhanmu sebutkan, dan kami telah menyembelihnya. Sekarang tunjukkan kepada kami pelaku pembunuhan itu, agar kami tidak saling menuduh satu sama lainnya." Nabi Musa alaihi salam menyuruh mereka mengambil salah satu bagian dari sapi betina itu, lalu memukulkannya pada mayat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 73. "Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti." Mayat yang telah Allah hidupkan itu berkata, "Sesungguhnya, orang yang telah membunuhku adalah saudara sepupuku sendiri. Ia sangat serakah dan ingin mengambil semua hartaku." Akhirnya, kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel terungkap atas izin Allah melalui Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 72. "Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan." Lalu Bani Israel bersujud dan menyebut nama Allah. "Subhanallah, Maha Suci Allah. Ternyata benar apa yang diperintahkan Tuhanmu, wahai Nabi utusan Allah. Maafkan sikap kami yang suka bertanya dan membantah perkataanmu. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi, karena telah menghabiskan banyak waktu untuk mencari sapi betina ini." Kemudian
Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam berguru kepada Nabi Khidir.